Ya, dan kemudian setelah mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti metode berislam ala sahabat radhiyallahu anhum. Kita berakidah sebagaimana berakidahnya para sahabat. Kita beribadah sebagaimana beribadahnya para sahabat. Secara umum muhajirin dan ansar, secara khususnya khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan demikian. Alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang senantiasa mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Nah, ya, ini yang membuat ahlus sunnah beda dari yang lain. Yaitu apa? Memahami nilai-nilai yang datang dari kitabullah atau dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak liar, tidak. Kita hanya memahaminya dan mempraktikannya sesuai dengan pemahaman dan praktik yang datang dari sahabat radhiyallahu anhum. Kita lihat, apakah dulu sahabat mempraktikannya demikian? Memahaminya as you see it, as you understand it. Ini yang membedakan ahlus sunnah dengan kelompok-kelompok lain yang menyimpang. Ikhwani rahimakumullah, perpecahan memang berat, di dalam hati berat. Tapi hak, kalaupun hati kita berat menerimanya, kita wajib menerimanya. Di antara kenyataan pahit yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan akan terjadi pada umat ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan iftaraqatil yahud ala wahidah wa sab'ina firqah. Kaum Yahudi terdahulu terpecah menjadi 71 golongan. 1 di surga, 70 di neraka. Dari 71, 1 yang di surga, 70 di neraka. Waftaraqatin nasara, demikian pula kaum Nasrani terpecah menjadi thintain wa sab'in, 72 golongan. 1 di surga, 71 di neraka. Dan kemudian Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ini yang berat hati kita menerimanya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah, sataftarik hadhil ummah, umat ini, umat Islam akan pecah menjadi 73 kelompok. Sintain wa sab'in finnar, 72 di neraka, wahidah fil jannah, cuman 1 yang di surga. Tentunya para sahabat radhiyallahu anhum tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Cuman 1 yang di surga. Of 73, cuman 1 yang di surga. Mereka bertanya, "Man ya Rasulullah? Man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Siapa yang 1 golongan ini?" Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, yang 1 golongan tersebut adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka yang berada di atas satu path, satu jalan yang dimana aku dan para sahabatku berada di path itu, di jalur itu. Yani mereka yang berakidahnya, beribadahnya, berislamnya secara keseluruhan, melihat dan mengikuti bagaimana dulu sahabat berakidah. Mengimani takdir, akidah, oke? Dulu bagaimana sahabat mengimani takdir? Ya kan? Mengimani hari akhir, akidah, akidah. Dulu bagaimana konsep sahabat mengimani hari akhir? Demikian, berislamnya mengikuti Islam ala sahabat radhiyallahu anhum. Ternyata ini pun banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Diperintahkan kita mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, mengikuti their method, their concept. Ya, di dalam mempraktekkan keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misal as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Para kaum muslimin terdahulu, baik dari golongan muhajirin dan ansar. Siapa itu? Muhajirin ansar siapa? Sahabat. Kalau nggak muhajirin ansar, sahabat ini cuma 2 jenis. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, mengikuti cara mereka di dalam beragama, akidahnya, ibadahnya, fikihnya, gitu. Kenapa orang-orang itu? Radhiyallahu anhum, itulah orang-orang yang Allah ridhoi. Wa radu anhu, dan itulah hakikatnya mereka orang-orang yang betul-betul meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan ridha Allah, ikuti jalan para sahabat. Tanpa mengikuti jalan mereka, maka kita tidak termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Waradu'an, dan itu juga hakikatnya mereka orang-orang yang benar mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya mereka yang berpaling dari jalannya sahabat, mereka masih belum ridha sebetul-betulnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajib. Ayat lain Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang padanya petunjuk. Oke. Bagaimana menentang Rasul? Avenge Rasul bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menentang Rasul bagaimana? Mungkin nggak seorang muslim bilang aku menentang Rasul? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Maka menentang Rasul adalah begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan A, tapi kau kerjakan B. Nah, itu menentang Rasul. Kalau belum tahu, oke. Tapi Allah bilang, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah disampaikan huda, petunjuk padanya, yang kau lakukan tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkannya begini. Salawat yang kau lakukan ini tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersalawat dulu cuma sedemikian rupa. Salatmu ini tidak sesuai dengan salat Rasul. Dulu salat Rasul demikian, dan Rasul memerintahkan kita, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah as you've seen me, sebagaimana kau telah lihat aku solat. Tuh, barang siapa yang menentang Rasul setelah datang padanya petunjuk, setelah disampaikan ilmu, disampaikan petunjuk, disampaikan irsyad, oke? Kemudian wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia ikuti metode lain selain metodenya orang-orang yang beriman. Tuh, dia mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni metode lain di dalam berislam selain metodenya orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, siapa yang beriman? Siapa yang beriman ketika ayat ini turun? Ada pilihan lain nggak? Maka makna dari ayat itu, dan mengikuti jalan lain selain jalannya para sahabat. Nah, maknanya begitu kan? Maka Allah hukum, Allah ancam, Allah threaten him. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Diginiin tuh mukanya. Oke, harusnya ngelihat ke sana, cuman dia ngelihatnya begini. Akhirnya Allah giniin sekalian mukanya. Tuh. Nuwallihi ma tawalla, maknanya Allah buat dia sengaja semakin sesat. Allah hiasi kesesatannya dan membuat dia semakin yakin di atas kesesatannya. Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Itu di dunia. Di neraka, nuslihi jahannam. Kami akan panggang mereka di jahannam. Wasa'a masira, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka of all dari 73 kelompok yang membedakan ahlus sunnah yang satu dengan 72 yang lain adalah semua kelompok akan bilang kami Quran hadis, iya tak? Semua akan bilang gitu tak? Iya kan? Yang membuat ahlus sunnah satu yang beda dengan 72 yang lain adalah ya kami Quran hadis. Tapi Quran hadis itu tak liar kami fahami, kami praktekkan. Kami hanya memahami dan mempraktekannya sebagaimana dulu sahabat memahami dan mempraktekannya. Tuh, itu the main point, what made us so different dari yang lain. Oke? Kasih example ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, misal, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, perintah, order, command. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian atas Nabi dan bersalamlah atasnya. Tuh, ayat ya. Ayat sahih enggak? Ayat sahih dong. Masa ayat dhaif? Ayat sahih dong. Ya, ayatnya mah bener. Ayatnya bener ayatnya. Oke? Sebagian kaum melihat ayat ini dan berkata, tuh Allah perintahkan kita salawatan, maka dari situ kita lakukan salawatan yang kita lakukan. Nyanyi-nyanyi di masjid pakai gendang dan lain-lain. Mawaris. Apa ya? Marawis. Tuh marawis. Hadrah. Ini macam band tabok. Iya. Solawat muter-muter, nyanyi-nyanyi. Jangan lakukan itu salah. Siapa bilang salah? Dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Lihat. Kita ahlus sunnah, oke, Allah perintahkan salawat,
Ya, berarti salawat mulia. Bahkan Allah dan para malaikatnya bersalawat. Oke? Oke. Allah perintahkan sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian atas Rasul dan bersalam. Oke? Ada perintah salawat. Tunggu dulu. Dulu Rasul salawatnya, sahabat salawatnya gimana? Gitu. Enggak kemudian liar, wild dalam memahami dan mempraktekkan nilai-nilai yang datang dalam Quran dan hadis. Oh, ternyata Rasul, ada yang bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad alimna kaif nusallim alaihi." Ya Rasulullah, kita telah tahu bagaimana bersalam atasmu. Ya Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan? Salawatlah dan bersalamlah. Tuh. Qad alimna kaif nusallim alaihi. Kita sudah tahu bagaimana bersalam kepadamu wahai Rasulullah. Yani kalau ketemu bilang assalamu alaikum salam. Wa kaifa nusalli alaik. Adapun bersalawat atasmu ya Rasul. Bagaimana? Rasul pun sallallahu alaihi wasallam sakat qalilan, Rasul diam sejenak. Kemudian Rasul berkata, "Qul," katakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oh, sholawat itu begitu. Ini yang kita baca di tasyahud. Di tasyahud, di atahiyat ya. Oke. Itu namanya sholawat tamah, sholawat yang sempurna. Zain. Adapun sholawat biasa, yang umum, yang common, yang biasa, yang general, adalah sebagaimana para sahabat ketika menyebut nama Rasul, mereka bilang sallallahu alaihi wasallam. Atau mendengar nama Rasul disebut, mereka bilang sallallahu alaihi wasallam. Atau redaksi apapun, Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuh, begitu deh. Biasa aja sahabat. Apakah mereka mengajarkan sholawat dengan cara yang kau lakukan, bernyanyi-nyanyi, beramai-ramai dengan mic, muter-muter? Ini yang membuat satu kelompok itu begitu beda dari yang lain. Semua bilang Quran dan hadis, gitu tak? Oke? Kita Quran dan hadis, kita Quran dan hadis. Tapi memahaminya tidak liar. Kita hanya memahaminya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memahaminya. Kalau kita katakan, apakah Rasul lakukan seperti yang kau lakukan? Mereka tahu tidak. Apakah sahabat Abu Bakar melakukan seperti yang kau lakukan? Umar, Utsman, Ali? Mereka tahu. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam merayakan ulang tahunnya? Tanya itu. Apakah sahabat merayakan ulang tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam, birthday of Rasul? Tanya itu. Ya, semua mengaku cinta Rasul. Semua muslim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat kita beda dari yang ya cinta, tapi apakah kemudian kita liar menerapkannya, merealisasikannya? Begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat difahami. Ini pondasi yang paling fondasional. Semua nilai yang datang dari Al-Quran, dari hadis, oke? Kita lihat authenticity-nya dulu, kemudian kita lihat bagaimana sahabat radhiyallahu anhum dulu memahami dan mempraktekkannya. Demikianlah kita mengikuti mereka. Ini satu kelompok dibanding 72. Nanti setiap poin di hal-hal yang sifatnya akidah, akidah yang berkaitan dengan keyakinan, kita memahami dan membuat summary-nya dengan metode ini. Di fikih kita memahami dan membuat summary-nya dengan metode ini, dengan konsep ini, memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman dan praktek sahabat radhiyallahu anhum salafus saleh. Zain?